Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Agi Awal Amalidin. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi tips dan trik mengerjakan soal TOEFL bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang jenis soalnya yaitu istima dan hiwar. Istima mendengarkan, yaitu mendengarkan paragraf bahasa Arab yang dibacakan. Kemudian hiwar adalah mendengarkan percakapan bahasa Arab. Dan dari keduanya tadi kita akan menjawab soal-soal yang diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu tips dan trik mengerjakan TOEFL bahasa Arab soal tasmi'. Jadi soalnya berjenis tasmi' atau mendengarkan. Yang pertama, perbanyak kosakata bahasa Arab. Jadi di antara cara untuk memperbanyak kosakata bahasa Arab, di antaranya dengan sering-sering mengartikan kata-kata dalam bahasa Arab atau cerita-cerita dalam bahasa Arab. Dan jika kita tidak mengetahuinya, langsung buka kamus, atau saat ini bisa juga dengan membuka Google Translate. Maka jika kita sering-sering mengartikan baik itu kosakata bahasa Arab yang belum kita ketahui ataupun cerita-cerita bahasa Arab, maka kita akan memiliki banyak kosakata bahasa Arab. Dan ini sangat diperlukan untuk menjawab soal TOEFL bahasa Arab. Yang kedua, perkuat ilmu nahwu. Kita perkuat lagi keilmuan nahwu kita. Dan yang ketiga, perkuat ilmu sharaf. Kita perkuat lagi keilmuan sharaf kita. Dan yang keempat, pahami soal yang dibacakan. Ketika soal dibacakan, maka kita betul-betul memperhatikan dan memahami apa yang soal apa yang dibacakan, dan kita berusaha untuk memahami apa yang dibacakan. Dan yang kelima, perhatikan awal dan akhir kalimat, awal dan akhir paragraf. Karena terkadang ada soalnya itu yaitu disuruh menyebutkan pokok pembahasan atau ringkasan materi. Maka untuk mendapatkan pokok bahasan, kita bisa melihat di awal dan akhir kalimat atau di awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat, yang keenam, lihat jawaban terlebih dahulu. Karena jika kita melihat jawaban terlebih dahulu, kita ada sedikit gambaran tentang apa yang akan dibicarakan atau apa yang akan kita dengarkan. Baik, langsung saja kita masuk ke soal. Nah, sebelum kita mendengarkan tentang tasmi'-nya atau bacaan bahasa Arabnya, kita bisa lihat-lihat dulu soal-soalnya. Dan pada soal tasmi' kali ini kita hanya akan mengerjakan 3 soal. Maka kita lihat-lihat dulu soal-soalnya. Kemudian saya akan membacakan bahasa Arabnya, paragraf bahasa Arabnya. Silakan diperhatikan. Nahtafilu bi'idil fitri ba'da an nantahiya min adai shaumi Ramadan. Nafrahu fihi farhan wa huwa farhul intisari 'ala nafsi wa farhut ta'ati lillahi bi adai syari'atihi min imsaki 'anil ta'ami wasyarabi wa imsaki 'anil nafsi wa min mudhahiri hadzal farhi i'ta'ul fuqara'i wal masakini zakatul fitri. Baik, kita sudah mendengarkan paragraf bahasa Arabnya, maka kita akan menjawab soal yang pertama. Ma ya fikratu ra'isiyah minal faqrati sabiqati. Apakah pokok pembahasan dari paragraf yang telah disebutkan? Nah, ini disuruh kita untuk mencari pokok bahasan atau ringkasan materinya. Maka karena kita sudah memahami apa yang tadi kita dengarkan, maka jawabannya adalah
ba, yaitu mudhahirul farhi yaumul aidi. Nomor 1 jawabannya adalah ba. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Faradallahu shauma 'alal mu'minina wa shaumu huwa nukta. Allah mewajibkan puasa atas orang-orang beriman, dan puasa adalah, jika kita memahami apa yang dibicarakan tadi, maka kita akan mudah untuk mengerjakan. Jawabannya yaitu adalah alif, yaitu al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wan nafsi, menahan dari makan, minum, dan hawa nafsu. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Dari mana kita mengetahuinya? Karena kita tadi sudah memahami apa yang tadi dibacakan. Kemudian yang nomor 3, soalnya adalah mata yafrahul muslimu biwujudil intisari ala nafsihi. Kapan seorang muslim itu berbahagia dengan adanya kemenangan atas dirinya sendiri, menang dari menahan hawa nafsunya? Kapan? Maka karena kita sudah memahami apa yang dibacakan tadi, maka jawabannya adalah dal, ya, dal. Jawabannya adalah dal. Fi yaumil aid. Nah, seperti itulah di antara contoh bagaimana cara mengerjakan TOEFL, soal TOEFL bahasa Arab jenis tasmi. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis yang al-hiwar. Maka al-hiwar tidak jauh berbeda tips dan triknya daripada yang tasmi tadi. Yang pertama, perbanyak kosakata bahasa Arab, ya, yaitu tadi bisa dengan banyak membuka kamus dan atau mencari di Google Translate. Dan yang kedua, perkuat ilmu nahwu. Yang ketiga, perkuat ilmu sharaf. Dan yang keempat, pahami soal yang dibacakan atau pahami percakapan yang dibacakan. Karena di sini kita masuk ke jenis yang hiwar, yaitu percakapan. Dan yang kelima, lihat jawaban terlebih dahulu. Maka sebelum kita mendengarkan tasmi, kita lihat-lihat dulu jawabannya supaya ada sedikit gambaran nanti dalam mengerjakan, atau ada sedikit gambaran hiwar apa yang akan dibacakan. Baik, langsung saja saya akan membacakan hiwarnya. Silahkan diperhatikan. Soal yang nomor 6. Ini adalah percakapan antara Ahmad dan Muhammad. Ahmad berkata, "Ayudarsin anifan ya Muhammad." Muhammad menjawab, "Al-lughatul injiliziyah." As-su'al, soalnya, "Aina yatimul hiwar?" Di manakah akhir percakapan? Maksudnya di manakah percakapan itu berlangsung? Maka jawabannya adalah fil fasli, yaitu dal, yaitu di kelas, karena tadi menyebutkan tentang pelajaran dan bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah di kelas. Kalau di masjid kurang tepat, di pasar, yang alif di masjid kurang tepat, yang ba di fisuk di pasar juga kurang tepat, yang jim fil mat'ami di tempat makan juga kurang tepat. Maka yang paling tepat adalah yang dal, yaitu fil fasli, karena tadi menyebutkan tentang pelajaran dan bahasa Inggris. Kemudian yang nomor 7. Nah, dalam soal percakapan atau hiwar ini kita juga harus perhatikan yang perintahnya atau soal dalam hiwar tersebut. Yang nomor 7 hiwarnya adalah juga masih percakapan antara Ahmad dan Muhammad. Ahmad berkata, "Hal tabakhta ya Muhammad?" Muhammad menjawab, "La lam atbakhu ba'du." As-su'al, aina yatimul hiwar? Di manakah percakapan itu berakhir, atau maksudnya di mana keberadaan percakapan tersebut? Maka jika jawabannya alif fil masjid kurang tepat, jika jim fil fasli di kelas kurang tepat, dal fil baiti di rumah kurang tepat, yang tepat adalah
Yang ba, fil matbakhi, di dapur. Karena tadi dalam percakapan tersebut menyebutkan tentang tabakhta, memasak. Oke. Ya, cukup sekian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.